Apa yang kita bahas di video ini mungkin kesannya simpel dan gampang dieksekusi, tapi banyak orang yang nggak tahan ngelakuinnya. Dan itu berdampak buruk sama kelangsungan otak mereka. Kita mau bahas soal kebiasaan baca buku dan efeknya buat dirimu dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau kamu termasuk yang bisa tahan baca buku berjam-jam, selamat, kamu udah nyelamatin otak kamu dan cara berpikirmu di dunia yang serba instan ini. Tapi kalau belum, well, kayaknya kamu perlu maksa dirimu deh buat tahan di video ini sampai akhir. Jadi gini ceritanya. Kita mulai dari masalahnya dulu. Kebanyakan dari kita ngabisin berjam-jam setiap hari untuk scrolling sosmed kayak Instagram, TikTok, YouTube Shorts, dan lain-lain. Laporan dari Global Digital Reports kasih tahu kalau Indonesia ada di peringkat 16 dunia dalam hal durasi penggunaan media sosial. Jumlah penggunanya pun sampai 180 juta orang di tahun 2025 atau setara dengan 62,9% dari total populasi Indonesia dan tumbuh 26% secara tahunan. Dikutip dari media Kata Data juga, rata-rata orang Indonesia ngabisin 21 jam 50 menit per minggu di media sosial, termasuk untuk nonton video online yang dimana itu sama aja kayak 3 jam setiap hari. Sekarang coba bayangin, dimana kalau 3 jam itu kamu pakai buat kegiatan yang ningkatin daya tahan otakmu. Karena setiap kali kamu nge-scroll, otakmu ini ngedapetin suntikan dopamin. Dan lama-lama, otakmu belajar untuk selalu ngedapetin sesuatu yang baru dalam waktu instan. Platform sosial media kayak gini emang dirancang sih untuk ngasih kamu reward secara terus-menerus. Akibatnya apa? Ya kemampuan otakmu bisa menurun tajam. Kamu jadi nggak bisa fokus dalam jangka waktu lama, bahkan duduk diem selama 10 menit aja udah gelisah minta ampun. Masalahnya, banyak orang sering ngaitin ini ke asumsi kalau otak mereka udah rusak permanen gitu loh. Kalau mereka emang dasarnya susah fokus dan ngebiarin itu jadi bagian dari identitas mereka. Tapi yang perlu kamu tahu adalah, ini tuh masih bisa dibenerin. Karena pada akhirnya, kondisi otakmu bisa berubah menyesuaikan kebiasaanmu sehari-hari. Jadi kita perlu sadar kalau sosmed itu tuh ngasih informasi yang dangkal, cepat, dan gak selalu lengkap. Di satu momen kamu nonton video masak misalnya, terus di momen berikutnya kamu nonton video bola. Otakmu pun jadi nggak terbiasa buat menganalisis benang merah dari sebuah kejadian atau informasi, yang ngebuat kemampuan berpikirmu jadi menurun drastis. Membaca itu malah jadi kebalikannya. Saat kamu baca buku, kamu tuh lagi nyoba ngikutin satu argumen atau cerita selama berjam-jam. Banyak aktivitas yang terjadi di otak kamu, kayak berusaha menganalisis sebab akibat, naikin apa yang terjadi di satu bab dengan yang lain, dan beban kognitifnya pun pasti jauh lebih variatif. Di tahun 2013, para peneliti di Emory University ngelakuin sesuatu yang cukup menarik. Mereka ngambil sampel dari sekelompok partisipan dan ngasih mereka beberapa novel untuk dibaca. Kemudian mereka nge-scan otak partisipan itu selama 19 hari. Hasilnya pun nggak main-main. Setelah membaca, partisipan nunjukin peningkatan konektivitas di otak mereka. Tapi fun fact-nya adalah, perubahan itu tetap bertahan selama beberapa hari setelah mereka berhenti baca buku, dan ngebuat otak mereka benar-benar berubah secara struktur. Lalu ada studi lagi di tahun 2009 dari Carnegie Mellon. Dia coba ngetes anak-anak yang kesulitan baca buku dan ngasih mereka instruksi buat membaca intensif selama 6 bulan. Pemindaian otak sebelum dan sesudah penelitian nunjukin kalau kebiasaan membaca secara langsung bisa ngubah struktur otak melalui neuroplastisitas, ningkatin volume materi putih di otak, serta nguatin jalur saraf yang ngubungin pusat penglihatan, bahasa, dan pemahaman. Jadi kalau otakmu ini diibaratin sama PC gitu ya, dengan membaca, kamu tuh sama aja udah ngelakuin upgrade PC berkali-kali. Dan apakah dengan membaca buku ini bisa bikin kita lebih pintar? Jawabannya, iya. Ada banyak riset soal ini. Sebuah studi tahun 2014 yang terbitin sama jurnal Child Development meneliti hampir 2000 pasangan kembar identik. Kembar identik ini artinya gennya sama, dan perbedaan hasil di antara mereka bisa dikaitin sama faktor lingkungan. Yang ditemuin sama studi ini adalah, anak yang lebih banyak membaca di usia 7 tahun punya skor kecerdasan yang jauh lebih tinggi di usia 16 tahun. Bukan sedikit lebih tinggi ya, tapi jauh lebih tinggi. Selain itu, dengan kita ngebaca buku, ini tuh bisa ngebantu kita untuk ngebantu yang namanya crystallized intelligence, atau yang biasa disebut sebagai simpanan pengetahuan umum kita soal dunia ini kayak gimana, skill yang kita pelajarin, sampai vocabulary yang udah kita ketahui selama kita masih hidup. Dan membaca pun bisa ngebantu kita untuk ngebangun penalaran cair atau yang biasa disebut sebagai fluid reasoning. Komponen ini penting banget buat ngelatih kita ngadepin berbagai situasi baru dan mempertajam kemampuan problem solving secara berkala. Kenapa? Ya karena dengan ngebaca buku, itu bisa ngasih kita exposure sama situasi dan kerangka berpikir yang nggak akan pernah kita temui dalam hidup kita sendiri. Setiap buku ini tuh kayak, ibaratnya tuh kayak simulasi yang beda-beda gitu loh. Kayak quote Bang Radit yang pernah bilang kalau buku itu adalah cara paling gampang untuk masuk ke pemikiran orang lain. Dan semakin banyak simulasi yang kita jalanin, semakin baik kemampuan otak kita buat beradaptasi karena udah dibekalin dengan berbagai perspektif. Sekarang kamu udah tahu kalau ngebaca itu bisa punya dampak gede banget sama kelangsungan hidupmu. Pertanyaannya yang perlu kamu jawab adalah, kamu rela nggak buat nuker waktu sosmed buat ngebaca buku? Apapun buku yang mau kamu baca ya terserah gitu loh. Yang penting kamu ada kemampuan untuk mulai dan konsisten buat baca sampai itu jadi sebuah habit. Karena pada akhirnya, salah satu aset terbesar yang bisa kita punya itu ya cara berpikir kita. Dan pastinya, kebiasaan sehari-hari kita bakal mempengaruhi kualitas hidup kita secara jangka panjang. Sekian dari kami. Kalau kamu suka video storytelling kayak gini, bisa pencet tombol subscribe dan like. We will see you in the next video.
Bye-bye.